Om Ya, Swastiastu, selamat siang Bu Dian. Om Swastiastu, selamat siang juga Ibu Widya. Bagaimana kabar Bu Dian hari ini? Eee, Asukara baik Ibu. Ibu bagaimana Ya, kabarnya? ya Stungkare, saya juga dalam keadaan sehat. Kemudian bagaimana cuaca di daerah Ibu sekarang ini? Aduh, kalau dibahas cuaca Bu ya, saya merasa, eee, di daerah saya lumayan panas Ibu. Tapi, semoga dengan panas ini kita tetap bisa bekerja seperti itu kan ya Bu ya? Kalau Ya, di tempat Ibu bagaimana? sama Bu ya, karena cuaca di tempat saya juga panas ya. Tapi itu tidak mengurangi makna pertemuan kita hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua gitu nih. As Nah, iya, kemudian semoga Ibu. bagaimana kegiatan Ibu di sekolah hari ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Untuk kegiatan saya hari ini, sudah berjalan baik dan lancar, Ibu. Ya. Kegiatan apa yang sedang Ibu lakukan? Untuk kegiatan saya pada saat ini, saya akan melaksanakan supervisi observasi akademik terhadap semua guru-guru saya, seperti itu, Ibu. Ya, kebetulan sekali Ibu nggih, kegiatan ini sangat menarik. Nah, apa yang bisa mungkin saya bantu Ibu Dian? Nggih, untuk kegiatan kali ini, saya mohon untuk Ibu pengawas sedia menjadi pengamat dalam kegiatan supervisi saya terhadap, rekan-rekan guru. Demikian, Ibu. Baik, Ibu Dian, dari kegiatan ini Ibu ingin saya membersamai hal apa, Ibu? Dalam kegiatan kali ini, saya ingin sekali Ibu membersamai saya dalam beberapa kompetensi coaching. Mungkin di antaranya, saya ingin Ibu, membersamai saya dalam hal memberdayakan coaching, bisa menjadi pendengar yang aktif, dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu, Ibu. Baik, dari ketiga kompetensi coaching tersebut, nah Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira Ibu? Dari ketiga kompetensi coaching yang saya sampaikan tadi, sebenarnya saya ingin Ibu membantu saya ke dalam ketiga kompetensi tersebut, tetapi saya ingin lebih menitik beratkan kepada, memberdayakan coachee di sini, seperti itu, Ibu. Kemudian, mampu menjadi pendengar yang aktif, demikian. Baik. Nah, untuk saat ini bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi coaching tersebut? Saya rasa, penilaian saya sendiri terhadap kompetensi tersebut untuk saat ini, saya merasa masih perlu ditingkatkan, seperti itu, Ibu. Masih belum maksimal lah dalam hal mungkin, kegiatan mendengarkan aktif dan memberdayakan coaching, terutama dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mereka sampaikan, demikian Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu Dian harapkan bisa tercapai dan semua hal yang Ibu rencanakan juga bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, kemudian supervisi berbasis coaching ini sudah bisa Ibu Dian mulai saat ini. Bagaimana Ibu? Sudah siap untuk melaksanakan? Nggih, sudah Ibu, terima kasih untuk kesediaannya Ibu juga, untuk mengamati coaching saya pada kali ini. Mohon izin memperkenalkan guru saya yang saya supervisi hari ini, yaitu Bapak Wayan Karsana Putra, Ibu. Ya. Baik. Ya, Om Swastiastu Ibu Swastiastu. Widya, Ya, Om Swastiastu Supervisor Pak Wayan. dan Ibu Kepala Sekolah Bu Dian Handayani. Swastiastu juga untuk pengawas Pak Edi, terima kasih sudah berkenan hadir. Ya. Baik, Ibu Dian dan Bapak Wayan Karsana, saya persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Selamat siang juga. Selamat siang Nggih. juga untuk Ibu pengawas, Bapak pengawas, Ibu Supervisor. Bagaimana
Bagaimana kabarnya Pak Wayan pada siang hari ini, Pak Wayan? Ya, seperti Ibu rasakan tadi panas ya, cuaca panas, tapi lihat muka Ibu jadi adem gitu. Jadi kan Aduh, kabarnya Astungkara sih keseluruhan baik. Astungkara ya, Ibu Pak, ya? bagaimana kabarnya? Oh, saya sendiri Astungkara juga baik, sehat, dan bisa menemani Bapak dalam kegiatan supervisi kali ini, Bapak. Nggih, Bagaimana Bapak, apa sudah siap untuk disupervisi untuk kali ini, Bapak? siap Mas Tunggara. Nggih, baik, Bapak. Nah, dari pelaksanaan kegiatan yang Bapak lakukan di kelas tadi, ada hal yang ingin Bapak diskusikan pada kali ini dengan saya, bagaimana Bapak? Tentunya pastinya juga saya ingin mendiskusikan berkolaborasi dengan Ibu sendiri sebagai selaku kepala sekolah. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan di kelas tadi nih Bu, ada hal yang, apa namanya, ingin saya paparkan dengan Ibu, meminta bimbingan dari Ibu. Jadi saya bingung bagaimana cara memanfaatkan asesmen awal pada murid, terutama di sini saya kan mengajar di kelas 5 Ibu. Nah, saya Nggih, guru mapel, tapi saya mengajar di kelas 5. Nah, mungkin dari Ibu ada masukan mungkin untuk memanfaatkan asesmen awal itu, Bu? baik Bapak. Jadi barusan Bapak sudah melaksanakan asesmen awal ya, Pak, ya? Nah, Ya. kalau boleh saya tahu, Pak, bagaimana pelaksanaan asesmen awal Bapak pada kegiatan tadi, Pak? Jadi kegiatannya seperti biasa, setelah saya membuka pembelajaran, saya memberikan asesmen awal kepada murid-murid, Ibu, dan hasilnya juga sudah saya dapatkan, Ibu. Nggih. Berarti, diskusi kita hari ini, dari yang Bapak sampaikan, apa yang Pak Wayan harapkan? Dari diskusi, hari ini, itu saya harapkan dapat, menemukan solusi dari permasalahan yang terkait pemanfaatan asesmen awal tersebut, Ibu. Nggih. Baik Bapak Astungkara ya, Pak, ya, kita bisa menemukan solusinya bersama. Nah, Pak Wayan, bagaimana barusan Bapak melaksanakan asesmen awal pada saat kegiatan pembelajaran dimulai, Bapak? Nah, ketika saya melakukan asesmen awal tersebut, saya menyusun instrumen awalnya, Bu. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal murid itu sendiri, Bu. Jadi kesiapan belajarnya terutama, Ibu. Baik, lalu dari yang Bapak siapkan tersebut, bagaimana respon anak-anak ketika Bapak melaksanakan asesmen awal tersebut? Respon anak lumayan bagus, Bu. Jadi Oke, lumayan ya baguslah, antusiaslah hasilnya. baik. Kalau boleh saya tahu, apakah di kelas lainnya sebelumnya Bapak sudah pernah melakukan asesmen awal seperti ini? Ya sudah pernah, Ibu, di kelas 6. Nggih. Berarti ini sudah kesekian kalinya nggih Bapak nggih? Inggih, Ya, kalau dulu baik. saya memanfaatkan hasil asesmen untuk menyusun rencana pembelajaran, Ibu. Oh begitu. Iya. Nah, lalu dari hasil asesmen tersebut, bagaimana cara Bapak menyusun rencana pembelajaran dengan memanfaatkan hasil asesmen awal yang Bapak, dapatkan seperti itu? Nah nah inilah Bu, di sini letak kebingungan saya Ibu. Saya belum menemukan strategi yang tepat Ibu. Jadi model pembelajaran untuk mengeksekusi asesmen awal tersebut Ibu. Terus Mmm, kemudian ada mungkin dari media pembelajarannya yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa Ibu. baik. Berarti Bapak masih dalam keadaan bimbang, bingung, ragu-ragu seperti itu ya, Bapak, ya? Inggih Ibu. Jadi apa namanya, dalam keadaan seperti itu pembelajaran yang saya lakukan mungkin hanya terbatas menggunakan LKS, Bu. Jadi anak-anak mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang, apa namanya, yang menjelaskan sambil apa namanya, berdiskusi, Bu. Jadi itu mungkin saya Mmm, ingin kembangkan, Bu. ba baik, Pak Wayan. Berarti selama ini Pak Wayan mengajar dengan menggunakan LKS, Iya. mengambil pertanyaan-pertanyaan dari LKS, seperti itu ya, Pak Wayan. Nah, kalau boleh saya tahu ini, Pak Wayan, ya,
bagaimana respon anak-anak dengan metode pembelajaran yang Pak Wayan lakukan dengan menggunakan LKS tersebut? Ya seperti itulah Bu, ya normalnya di kelas pakai LKS Bu. Anak-anak sibuk dengan mengerjakan LKS tersebut. Hanya fokus ke LKS jadinya Bu. Baik. Berarti, kalau bisa saya tangkap di sini, Pak Wayan ingin menggunakan hasil asesmen awal tersebut untuk menyusun rencana pembelajaran yang mungkin bisa lebih berpihak kepada anak-anak, seperti itu ya, Pak Wayan? IG, benar sekali Bu. Jadi saya memanfaatkan asesmen untuk menyusun, perencanaan pembelajaran agar mungkin lebih menarik, menyenangkan, dan berdampak sesuai dengan minat kesiapan belajar siswa Ibu. Nggih. Eee, kira-kira, menurut Pak Wayan sendiri niki, hasil asesmen awal tersebut, eee, model pembelajaran atau metode pembelajaran, media pembelajaran yang mungkin sesuailah dengan bakat dan minat anak itu seperti apa ya, Pak Wayan? Eee, jadi dalam hal ini saya berusaha menggali. Jadi setiap saya melakukan analisis asesmen awal tersebut, saya mencoba jadi menggali lagi. Jadi sebagian besar anak belum memahami apa yang mereka pelajari, Bu. Dalam hal ini mungkin membuktikan ya empirisnya dengan jawaban pertanyaan mengenai materi yang akan diajarkan berikutnya seperti ini, Bu. Jadi masih bingung mereka, cenderung Iya, cenderung kebanyakan masih salah dalam menjawab. baik. Nah, seperti yang Pak Wayan sudah sering lakukan, melakukan asesmen awal, kemudian mendapatkan hasil-hasil dari asesmen tersebut. Bagaimana gambaran, minat dan kesiapan belajar anak-anak dari hasil asesmen tersebut, Pak Wayan? Nah, dari jumlah keseluruhan anak di kelas 5 Nike, itu 18 orang. Jadi setelah melakukan asesmen menunjukkan itu ada kecenderungan lagi berapa, 8 orang itu anak-anak memiliki minat belajar dengan menggunakan TIK, Bu. Kemudian Mhm, ada 5 orang yang senang belajar ya dengan mendengar tutur langsung dari guru. Sisanya itu senang belajar dengan menonton video pembelajaran. nggih. Berarti dari hasil asesmen tersebut, minat belajar, gaya belajar anak-anak itu beragam ya, Pak Wayan, ya? Inggih, Bu. Baik. Nah, dari hasil tersebut nih, Pak Wayan ya, saya ingin tahu sekali, rencana Pak Wayan untuk ke depannya atau pembelajaran selanjutnya kira-kira bagaimana? Mungkin dari hasil asesmen awal tersebut, saya ingin mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa, Bu. Jadi, saya mohon izin juga dalam diskusi ini, saya ingin mereka merasakan pembelajaran yang bermakna, jadi sesuai dengan kesiapan belajarnya juga, sesuai dengan minat belajar siswa, Bu. Baik, luar biasa sekali ya Pak Wayan. Saya setuju sekali loh dengan idenya Pak Wayan, mengakomodir hasil tersebut dengan minat belajar anak. Nah, begini Pak Wayan, menurut Pak Wayan sendiri, dari ide tersebut, apa yang perlu dipersiapkan untuk memenuhi semua ide-ide Pak Wayan itu? Yang perlu dipersiapkan menurut saya, Ibu, yang pertama ya harus menyiapkan rencana pembelajarannya terlebih dahulu, Bu. Kemudian yang prosesnya itu dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa tentunya, Ibu. Luar biasa sekali ya Pak Wayan ya. Nah, sangat seru dan menarik nih kedengarannya Pak Wayan dari ide-idenya Pak Wayan ini. Dari hal tersebut, nah Pak Wayan sendiri apa yang mungkin bisa saya bantu dari saya selaku kepala sekolah atau dari sekolah atau mungkin dari rekan-rekan sejawat lainnya? Aduh, terima kasih pertanyaannya saya tunggu-tunggu, Ibu. Jadi setiap guru mungkin perlu kolaborasi, saling membantu dan apalagi dengan kepala sekolah, Ibu, ya. Jadi untuk memenuhi semua itu mungkin yang pertama seperti rencana pembelajaran, kemudian saya perlu bantuan untuk model apa yang akan tepat saya pergunakan untuk pembelajaran ini, Bu? Mungkin masukan dari Ibu, seperti ini, Bu. Baik.
Dari pemaparan-pemaparan Pak Wayan terkait dengan ide-ide yang barusan saya dengar, dari pengalamannya Pak Wayan tentunya, dari berbagai kegiatan-kegiatan yang Pak Wayan pernah ikuti. Nah, menurut Pak Wayan sendiri nih, coba kira-kira apa, model pembelajaran yang sesuai atau yang pernah Pak Wayan terapkan atau yang pernah Pak Wayan mungkin dengar dari, kegiatan-kegiatan pelatihan sebelumnya yang mungkin pernah Pak Wayan ikuti? Mungkin kira-kira Pak Wayan punya, 1 ide atau pikiran lagi? Eee, Kalaupun kegiatan itu oh ya Bu, gini Bu, waktu kan setiap bulan terakhir saya mengikuti kegiatan KKG tingkat kecamatan. Jadi kebetulan saya guru agama dapat, pelatihan tentang project based learning ini Bu. Mungkin itu kayaknya bisa membantu untuk, eee, disesuaikan dengan pembelajaran ini Bu. Iya. Project based learning ya, Pak Wayan. Iya. Bagaimana, penerapan project based learning itu, Pak Wayan? Boleh mungkin diceritakan sedikit saja, bocorannya kepada saya? Jadi project based learning ya masih saudara misan lah sama problem based learning, Bu. Jadi dibuat kelompok, kemudian diberikan Oke. permasalahan, tapi dalam hal ini anak-anak membuat suatu proyek. Jadi, dalam hal ini berhubung pembelajaran yang kita bahas nanti adalah pancayatnya, mungkin saya ajak anak-anak membuat canang sari, Bu. Jadi langsung praktek membuat, jadi sesuai karya anak-anak itu sendiri. Seperti nikah mungkin, Ibu. Luar biasa sekali loh Pak Wayan. Ternyata Pak Wayan bisa menemukan sendiri loh ide-ide yang cemerlang seperti itu. Dari hasil asesmen awal yang Pak Wayan, dapatkan, ternyata Pak Wayan bisa menemukan sendiri loh ide-ide yang cemerlang yang luar biasa ini, Pak Wayan. Ya sambil berdiskusi juga sambil mengingat kembali, nah dari curhat begini mungkin saya ketemu ide jadinya, dari mentok, dari nggak tahu apa-apa jadi terbukalah pikirannya, jadi open mind jadinya. Baik. Berarti, dengan kesadaran tadi seperti itu ya Pak Wayan, apa yang akan, Bapak lakukan dari ide-ide yang Pak Wayan, sampaikan tadi? Ya mungkin tahap awalnya kita, sesegera mungkin mempersiapkannya. Baik, sesegera mungkin ya Pak Wayan ya. Berarti saya tunggu loh ini Pak Wayan, eee eee, sesegeranya itu kapan? Besok nanti atau bagaimana? Mungkin, setelah kegiatan ini Bu, saya akan langsung mengeksekusinya Bu. Yang berhubung ini hari libur Galungan, ada waktu untuk mempersiapkan. Jadi ketika siswa sekolah, saya langsung mengeksekusinya Bu. Semangat Pak Wayan luar biasa sekali ya Pak Wayan. Jadi saya senang sekali loh mendengar ada guru saya bersemangat seperti ini, idenya cemerlang sekali. Jadi semoga semua ide Pak Wayan berjalan dengan lancar. Saya tunggu loh ini Pak Wayan. Siap Ibu. Jadi terima kasih juga bimbingannya Ibu. Nggih, astungkara ya Pak Wayan. Baik Pak Wayan, tadi, kita sudah merencanakan, hasil dari asesmen awal tindak lanjutnya bagaimana, apa yang akan Pak Wayan lakukan. Lalu Pak Wayan bagaimana cara memastikan agar semuanya dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan sesuai dengan, keinginannya Pak Wayan? Nah inilah Bu, kelemahan saya Bu, tapi saya berusaha ya memanajemen waktu. Jadi melakukannya kira-kira, perencanaannya mungkin disesuaikan ketuntasannya dan akan saya buat kemudian saya akan mencari materi-materi seperti konten video ya, dan lain-lain yang mendukung perencanaan pembelajaran tersebut. Baik. Saya rasa saya menjadi ikut bersemangat loh Pak Wayan dengan melihat semangatnya Pak Wayan. Jadi saya merasa saya pengen kembali ke kelas loh, ikut merasakan mengajar kembali seperti Pak Wayan ini, karena Iya, Bu. semangatnya Pak Wayan luar biasa sekali Pak Wayan. Iya, Ibu, karena mungkin saya juga punya kepala sekolah yang semangat juga memberikan motivasi, jadi saya juga ikut kena timbal baliknya, Ibu. Seperti nikah, Ibu. Iya, artinya kita ada apa ya,
Simbiosis ya? Iya, Bu, simbiosis mutualisme. Iya, simbiosis mutualisme demi, Pendidikan, mewujudkan, visi misi sekolah kita, seperti itu ya, Pak iya, Wayan, ya? inggih, Bu, astungkara. Baik, Pak Wayan. Dari hasil yang, diskusi yang sudah kita bahas kali ini, apakah sudah cukup atau mungkin Pak Wayan punya unek-unek lain lagi yang ingin kita bahas kali ini? Mungkin dari diskusi itu saya sudah cukuplah, Ibu, tercerahkanlah. Sisanya saya akan mengeksekusinya perencanaan tersebut. Baik, semoga lancar ya Pak Wayan, semua idenya Pak Wayan berjalan dengan lancar dan saya tunggu dan semoga Pak Wayan bisa mengimbaskan kepada semua rekan-rekan guru di sekolah ini khususnya dulu ya Pak Wayan ya? Inggih, dengan izin Ibu, di komunitas belajar mungkin dengan seizin Ibu, saya ingin Kita berbagi mengimbaskan praktik kita baiknya. berbagi ya Pak Wayan ya? Inggih, Bu. Baik, kalau begitu, kalau memang, unek-uneknya Pak Wayan sudah plong semua, saya juga ucapkan terima kasih karena Pak Wayan sudah mengizinkan saya mensupervisi Pak Wayan pada hari ini. Semoga semuanya lancar dan, Pak Wayan bisa membuat anak-anak menjadi sukses lah seperti itu Pak Wayan. Baik, terima kasih, Ibu. Mohon bimbingannya Ye selalu, Ibu. ye, terima kasih Pak Wayan, sampai jumpa kembali. Inggih, terima kasih, Ibu. Ya, luar biasa sekali ya, Bapak Wayan Karsana dan juga Ibu Dian. Coaching yang, Bapak dan Ibu lakukan tentunya menjadi inspirasi yang luar biasa untuk saya di dalam melaksanakan, proses sesuai dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan tadi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih kembali kepada Ibu pengawas yang sudah bersedia mengamati, supervisi coaching kami kali ini. Terima kasih sekali Bu, saya ucapkan. Ya, sama-sama Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melalui supervisi berbasis proses coaching tadi, Bu Dian? Tentunya di sini saya merasa luar biasa sekali ya, Bu. Artinya kami di sini, saya bersama Pak Wayan selaku guru yang saya supervisi menikmati proses diskusi ini karena kami diskusinya mengalir, terbuka, apa adanya, dan tentunya hasilnya sangat bermanfaat sekali untuk kami semua, seperti itu, Ibu. Ya, luar biasa Ibu ya, dan benar sekali apa yang, Ibu Dian sampaikan dan hal ini harusnya, sering-sering dilakukan begitu Ibu ya, untuk menumbuhkan rasa saling percaya, kemudian, membangun kembali kolaborasi yang kuat tentunya dan akan berdampak pada program-program sekolah, terutama di sekolah yang Ibu Dian ampu begitu ya. Nggih. Nah, saya ingin, bertanya Ibu nggih. Nah, setelah melakukan supervisi coaching tadi dan dihubungkan dengan peningkatan kompetensi coaching, hal apa yang, Ibu Dian dapatkan? Setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa, di sana saya sudah mampu mulai menjadi pendengar yang aktif, sehingga saya mampu mengakomodir semua hal-hal yang disampaikan oleh Pak Wayan, kemudian saya juga sudah mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Wayan dengan sendirinya mampu mengeluarkan ide-ide cemerlang yang ternyata ada dalam dirinya sendiri. Seperti itu yang saya rasa, Ibu. Tapi, kalau menurut Ibu sendiri selaku pengawas yang mengamati kami barusan, bagaimana Ibu kira-kira? Ya, sudah sangat luar biasa dan sudah sangat keren nih, Bu, ya. Nah, di sini mungkin saya, mencoba untuk mengkonfirmasi juga berdasarkan catatan yang sudah saya, buat tadi, di mana, dengan pengamatan tadi yang pertama itu memang benar ya, apa yang Ibu sampaikan bahwa Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif begitu nggih, Ibu, nggih. Kemudian, yang kedua Ibu sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan, yang ketiga Ibu sudah memberdayakan coachee dengan baik, di mana, proses tadi itu sangat luar biasa ya antara Ibu sebagai kepala sekolah dan juga guru, di mana dapat membangun diskusi yang terbuka. Jadi adanya, sebuah kolaborasi yang luar biasa, di mana sama-sama bisa hadir penuh
ya. Kemudian terbangun juga kolaborasi yang sangat kuat. Nah, itu yang harus Ibu Dian dan juga Bapak Wayan Karsana pertahankan gitu nggih. Nah, ini yang menjadi awal sebuah proses panjang untuk peningkatan kompetensi coaching baik antara Ibu Dian selaku kepala sekolah maupun Bapak Wayan Karsana sebagai coach. Nah, yang nantinya itu akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran terutama di sekolah yang Ibu Dian ampu begitu kiranya. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya Ibu. Semoga saya dan teman-teman rekan sejawat di sekolah selalu mampu berkolaborasi demi mewujudkan tujuan pendidikan dan visi misi dari sekolah kami. Terima kasih banyak sekali Ibu. Baik Ibu Dian, saya tunggu kabar baiknya ya. Saya tunggu apa yang menjadi harapan ya begitu baik Ibu Dian maupun rekan-rekan di sekolah yang Ibu Dian ampu. Apakah dari diskusi kita hari ini ada yang ingin Ibu Dian bahas lagi atau cukup diskusi kita hari ini? Saya rasa, sudah cukup Ibu, karena hasil diskusi kita juga Ibu sudah memberikan saya masukan yang luar biasa. Semoga saya juga mampu terus meningkatkan kompetensi coaching saya di sini, membersamai rekan-rekan saya di sekolah, rekan-rekan guru, memberikan teladan dan contoh seperti itu Ibu. Terima kasih banyak sudah bersedia mendampingi kami dalam supervisi coaching kali ini. Ya, tentunya semoga Ibu Dian bersama rekan-rekan terus bisa berkembang dan tentunya seperti yang saya harapkan tadi juga, saya akan tunggu kabar baik dari Ibu Dian dan saya mohon izin untuk pamit Ibu Dian dan Bapak Wayan Karsana. Terima kasih waktunya yang luar biasa. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama untuk mewujudkan peserta didik kita yang kita ampu bisa berjalan dengan baik tentunya. Terima kasih Ibu Dian atas waktunya dan Bapak Wayan Karsana. Saya Terima kasih Ibu. Terima kasih. Santi. Santi Om. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa kembali.